Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yakni daripada nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tidak pula kita lupakan kepada junjungan agung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membawa kita minadh dhulumati ilan nur, di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita tingkatkan dengan kualitas serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti imtithalul awamirillahi wa jitinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, bukankah daripada janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu hadiah yang besar bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni merupakan dengan satu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan dengan satu ganjaran besar, dengan satu hadiah yang ekstra bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah nyatakan ajaran 'azimah, satu ganjaran yang Allah berikan untuknya. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, dan janji Allah yang Allah perintukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kepada orang tersebut, yakni di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah khaskan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kepada mereka di dalam al-jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka sekali masuk tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Mereka akan dinaungi dengan suatu kenikmatan yang tidak mereka rasakan semasa di dunia, yang Allah persiapkan bagi orang-orang muttaqin. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, apa daripada penyebab hingga mereka mendapatkan satu kedudukan yang demikian? Maka mereka lah yang menjaga daripada dunia, mereka lah yang mengkokoh daripada dunia, mereka lah yang berupaya membangun suatu pondasi-pondasi dunia Islami, hingga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad yang mengatakan bunya Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tuhajja baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi Muhammad yang mengatakan sesungguhnya Islam terdiri daripada 5 pondasi. Adapun daripada pondasi yang terkuat adalah seseorang yang meyakini bahwasanya dengan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan meyakini pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, adalah nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kepada hamba untuk melaksanakan ibadah salat, mengeluarkan zakat, berpuasa jika bulan Ramadan itu tiba, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada suatu hambanya hal-hal yang fardu, terkecuali agar seseorang tersebut, agar hamba tersebut tidak menyentuh daripada hal-hal keburukan. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan sholat, agar seseorang hamba tersebut tidak melakukan hal-hal keburukan. Allah nyatakan, wa aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Allah menyebutkan kerjakan sholat, karena seseorang tersebut dapat mencegah daripada perbuatan keburukan dan kemungkaran. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa semata-mata, yang Allah nyatakan di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar engkau menambahkan dengan kualitas takwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menganjurkan kepada kita untuk menyedekahkan sedikit daripada harta yang kita miliki, semata-mata setiap kesalahan kita dan dosa-dosa kita agar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang menyatakan di dalam Al-Qur'an,
wa in tubdu sadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang Allah nyatakan, jika engkau sedekah dengan secara terang-terangan maka baik untukmu, namun jika engkau sedekah dengan secara diam-diam maka itu jauh lebih baik dari apa yang engkau lakukan. Fahuwa khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jauh dari apa yang engkau dapatkan pada sebelumnya. Dari kedua tersebut, tatkala seseorang hamba tersebut mengeluarkan daripada hartanya, baik menyumbangkan sedekah secara terang-terangan ataupun dengan secara sembunyi-sembunyi, Allah nyatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dari keduanya tersebut dapat menghapus daripada setiap kesalahan dan dosamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah nyatakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, mendeteksi dan memperhatikan daripada setiap hamba-hambanya apa yang mereka lakukan. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dan bukankah ini yang sudah dikisahkan dan diceritakan oleh Sayyidina Umar, yang dimana Sayyidina Umar mengatakan, yang menyebutkan dengan suatu hadis yang amat panjang sampai disebutkan ittala'a alaina rajulun syadidul bayadil thiyab syadidul sawadul sya'r la yura alaihi athara safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajja baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampai disebutkan dan diceritakan oleh Sayyidina Umar, ada salah seorang yang dimana berpakaian sangat putih, rambut yang sangat hitam, yang dikala kami duduk di hadapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seseorang tersebut yang datang untuk mendekati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga duduk yang amat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kedekatan seseorang tersebut pun yang digambarkan oleh Sayyidina Umar, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yang dimana lututnya seseorang tersebut menyentuh dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'athafihi ila fakhidayhi, yang dimana kedua tangannya tersebut yang diletakkan di atas paha mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka di saat itu seseorang bertanya, ya Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Maka di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajja baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu hendaknya engkau mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa apabila bulan Ramadan telah menjemputmu, dan engkau telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Maka seseorang tersebut mengatakan, saddaqta ya Muhammad, apa yang engkau ucapkan semua adalah nyata dan benar wahai Muhammad. Maka di saat itu Sayyidina Umar yang mengatakan, fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aku ini terheran-heran, orang ini bertanya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah lebih mengetahui di hadapan dia, lebih mengetahui daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang iman. Maka di saat itu Nabi Muhammad mengatakan, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu billahi syabban minallahi ta'ala. Iman itu hendaknya engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman akan yakininya akan datangnya hari kiamat, dan engkau juga yakini dan engkau imani bahwasanya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala telah